Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya pengen membahas satu topik yang cukup menarik perhatian eh, banyak orang ya khususnya ya. Jadi sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah mau menyempatkan untuk menonton video ini. Hari ini saya ingin membahas mengenai masalah pendidikan karena saya adalah mahasiswa calon pendidikan, bukan maksudnya mahasiswa lulusan calon pendidikan yaitu dengan gelar SPD. Eh, kita bisa melihat bahwasanya saat ini ada yang menjadi tanda tanya besar, apakah pendidikan di Indonesia itu sudah siap untuk new normal, sementara sementara semua aspek itu sudah bersiap-siap untuk menuju new normal. Oke, paham ya? Jadi banyak sekali aspek yang saat ini dalam proses transisi, entah itu ekonomi, uh, uh, kebudayaan dan lain sebagainya, itu transisi menuju new normal, kembali ke kehidupan layaknya seperti kehidupan sebelumnya, dengan catatannya satu, yaitu ada yang baru, ada kebiasaan yang baru, new. Sementara pendidikan kita itu tidak ada sama sekali. Saya kasih teman-teman bisa lihat dari awal sekali dibentuknya atau diterapkannya belajar dari rumah sampai hari ini itu apa? Belajar dari rumah, tetap belajar dari rumah. Tidak ada perubahan, tidak ada pembaruan di normal. Dan ini juga menurut saya mungkin kemarin-kemarin adalah bentuk adaptasi mengenai corona ini. Tapi melihat kebijakan yang sudah diambil dalam satu semester ke depan, itu 94% itu belajar dari rumah. 94% belajar dari rumah, artinya hanya 6% saja yang belajar tatap muka. 94% ini adalah wilayah yang masuk dalam kategori kuning, jingga dan merah bahkan ya. Sementara yang hanya melakukan tatap muka adalah 6%, itu zona warna hijau. Ada yang menjadi tanda tanya, dan ini besar sekali yang jumlahnya yang melaksanakan perkuliahan, yang melaksanakan proses pembelajaran secara daring. Ini besar sekali, 94%. Meskipun sekarang sudah ada peningkatan dan lain sebagainya ya. Saya juga masih mencoba untuk menerka-nerka apakah proses pembelajaran secara daring ini tetap dilaksanakan selama satu semester dengan pertimbangan adalah jumlah yang terpapar atau jumlah yang terkena coronavirus ini semakin bertambah. Apakah angka-angka itu yang menjadi pertimbangan kenapa harus pembelajaran secara daring? Sementara ada banyak yang belum bisa terjawab, menurut saya, yang belum menemukan jawaban yang cukup jelas. Nah, ini saya mohon maaf kalau saya berbicaranya agak belepotan dan lain sebagainya. Jadi saya ingin menyampaikan satu keresahan. Keresahan saya ini berasal dari di mana saya hidup, dan daerah saya itu lebih banyak anak-anak yang masih sekolah, statusnya masih siswa. Dan ini bukan tidak pantas, tapi belum pantas untuk siswa lakukan, yaitu bermain game yang keseringan dan lain sebagainya, tidak pernah belajar sama sekali. Itu di lingkungan saya. Jadi saya berangkat dari situ, dan saya coba menganalisa dari beberapa daerah juga, dan ternyata sama. Dan penyebabnya itu saya coba bahas satu persatu ya. Penyebab atau tidak bisanya terdukung program pemerintah yang belajar dari rumah, yang dimana satu semester ke depan kita akan belajar secara daring, itu yang pertama adalah tidak semua siswa atau orang tua memiliki alat komunikasi atau gadget atau alat teknologi yang mendukung dalam proses pembelajaran. Tidak semua siswa. Ini berakibat akan pada
banyaknya, karena 94% loh ya, bukan sedikit 94% tuh. Hanya 6% yang bisa tatap muka, dan itu pun masih dalam pengawasan yang cukup ketat dan perizinan dan lain sebagainya. Ini 94%, dan tidak semua yang 94% ini memiliki alat komunikasi, gadget, alat teknologi yang menunjang dalam proses pembelajaran. Apakah ini menemukan jawaban? Karena ini yang dirasakan oleh masyarakat. Saya mencoba untuk menganalisa dan mewakili beberapa masyarakat di lingkungan saya ya, terkhususnya di daerah Kabupaten Berau, Kecamatan Talisayan. Tidak semua loh ya, tidak semua orang tua atau siswa memiliki gadget atau alat komunikasi. Kalaupun ada, tidak semua orang tua mengizinkan anaknya. Poin yang kedua adalah tidak semua anak-anak atau peserta didik atau siswa-siswi kita itu berada dalam jangkauan internet yang cukup baik untuk mendorong atau menunjang proses pembelajaran secara daring. Ini pasti akan berkaitan dengan ini ya, kuota internet dan jaringan internet. Itu kan satu kesatuan ya pastinya. Percuma ada jaringan internet kalau tidak punya kuota, percuma punya kuota kalau tidak ada jaringan internet, kan gitu. Ini satu kesatuan yang satu. Itu yang perlu dibantu mungkin, bagaimana cara atau solusi dari hal ini. Di tempat saya itu hanya ada beberapa titik yang punya jaringan H+, sisanya E. Gitu ya. E itu kan error kan. H+. Hanya beberapa titik. Apakah kita berharap bahwa mereka akan berkumpul di satu titik? Itu kan sama aja berkumpul toh. Dibubarkan dong, jaga jarak. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga, masih poin yang kedua. Poin yang kedua juga berkaitan sama kuota internet yang kita ketahui sendiri, kita sepakati bahwa jaringan yang paling merakyat itu adalah jaringan Telkomsel. Jangkauannya yang cukup luas. Tapi jaringan Telkomsel ini cukup mahal. Harga-harga yang ditawarkan juga harga-harga sultan. So it's a very tidak masuk di akal. Karena menurut saya gini, paling murah di Telkomsel itu saya anggap paling murah, anggaplah paling murah 10.000 1 giga misalkan paling murah 10.000 1 giga. Itu pun hanya beberapa kartu saja yang mendapatkan promo seperti itu. 1 giga 10.000. Kalau kita melihat dan menganalisa, satu mata pelajaran yang diajarkan secara online itu membutuhkan waktu selama 1 jam. 1 jamnya kan 40 menit ya kalau di sekolah, 40 menit, 40 sampai 45 menit. Oke, jadi kalau itu kita lakukan misalkan dengan menggunakan yang awam sekali, aplikasi Zoom dan lain sebagainya, itu habis sampai 500 ke atas MB. Satu mata pelajaran loh ya. Satu mata pelajaran dalam satu hari. 500 MB habis kuota internet Telkomsel paling terjangkau. Dan juga lumayan mahal gitu ya. Ini yang belum menemukan apakah pemerintah punya solusi dari hal ini? Yang selanjutnya adalah di saat-saat seperti ini, orang tua siswa harus bekerja dari pagi hingga menjelang petang. Kenapa? Karena saat-saat ini ekonomi kan turun. Ekonomi orang tua juga turun, secara finansial juga turun. Artinya orang tua harus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan pangan, sandang, pangan, dan papan. Untuk memenuhi hal-hal 3 tersebut, bahkan banyak orang tua yang di PHK, diberhentikan. Kan ini sangat miris, akan tidak menunjang di selanjutnya, di poin yang sebelumnya, yaitu mengenai kuota. Yang poin ketiga, orang tua akan sibuk dengan kegiatan. Apakah anak-anak ini akan diberikan kebebasan dalam pengaplikasian, dalam penggunaan handphone? Itu yang poin yang ketiga. Apakah anak-anak ini kita akan memberikan kebebasan dalam menggunakan handphone? Ini sangat berbahaya. Ini sangat berbahaya dan berdampak pada kecanduan dan lain sebagainya.
uh, makanya tidak jarang orang tua tidak mengizinkan anaknya memegang handphone, tidak jarang loh ya. Yang keempat adalah siapa yang menjamin bahwa ketika jaringan internet aktif itu tidak ada situs atau iklan yang berbau pornografi dan kekerasan. Siapa yang bisa menjamin? Kalaupun ada bisa menjamin mengenai iklan dan lain sebagainya, itu kan bisa dihilangkan ya iklan dan situs. Tapi tidak sedikit alias banyak orang-orang yang mengajarkan atau yang mengedukasikan tata cara atau tutorial membuka situs-situs yang sudah diblokir oleh pemerintah. Bokep. Bisa dilihat dan dicoba di share. Oke, di share ya. Coba di share, maksudnya coba di searching mengenai hal ini. Banyak sekali orang-orang yang memberikan tutorial membuka situs-situs yang diblokir oleh pemerintah. Salah satunya adalah situs yang tadi saya sebut, bokep. Begitu. Jadi di usia seperti ini anak-anak akan lebih cenderung untuk mencari tahu, penasaran, nafsu itu akan lebih besar. Jadi akhirnya ini akan berdampak pada hal itu, pornografi dan seksual. Ditambah lagi dengan aplikasi. Saya tidak menjelekkan aplikasinya ya, saya tidak menjudge aplikasinya, tapi di dalam aplikasi itu ada orang-orang yang tidak memberikan edukasi. Aplikasi TikTok itu sebenarnya bagus untuk menghibur, untuk referensi dan lain sebagainya. Dan juga sudah ada beberapa orang-orang yang mencoba memanfaatkan TikTok untuk mengedukasi pengguna-pengguna TikTok. Tapi tidak jarang juga di aplikasi TikTok itu banyak yang sifatnya seksual dan lain sebagainya, ciuman dan lain sebagainya, pelukan, seksi dan lain sebagainya, boleh dan yang kelihatan kan gitu. Dan Bigo Live, saya tidak menyalahkan aplikasinya, tapi orang-orang dalam aplikasi itu yang menyalahgunakan gitu. Entah itu menyalahgunakan atau mungkin fungsi dari aplikasi emang itu kan. Itu yang keempat tadi. Yang kelima adalah anak-anak didik kita membutuhkan sistem atau metode proses pembelajaran secara dua arah. Interaksi penting karena untuk anak-anak dari satuan pendidikan SD sampai dengan SMA itu membutuhkan, SMA mungkin cukup paham ya karena siapa yang harus lebih aktif. Kalau di SMA sudah dikasih tahu ya, tapi kalau di satuan pendidikan tingkat SD itu berefekkah ketika kita memberikan bahwa si siswa harus lebih aktif daripada si guru? Apakah berefek? Tidak. Kadangkala guru di depan saja itu tidak diperhatikan oleh siswa. Ada yang bahkan siswanya tidur di belakang, ada yang bahkan main-main dan lain sebagainya, padahal gurunya ada di depan. Jika ini dilaksanakan secara daring di tingkat satuan pendidikan sekolah dasar, bagaimana? Karena kita tidak bisa menyamakan mengenai tingkat pemahaman SD dan tingkat kecerdasan, tingkat keaktifan. Itu tidak kita bisa samakan. Kadangkala si guru harus menegur si siswa ketika dia tidur, si guru harus menegur si siswa ketika dia sedang bermain dan lain sebagainya. Si guru harus memancing atau memberikan stimulus kepada si siswa ketika untuk si siswa ini memperhatikan materi yang diberikan oleh si guru, kan gitu. Kalau online, bagaimana caranya? Dengan kata-kata tidak mampu, menurut saya tidak mampu. Anak-anak saja kalau online misalkan di saya anggap yang paling dewasa saja, yang paling dewasa itu anak mahasiswa. Misalkan anak mahasiswa sering mengikuti kegiatan-kegiatan perkuliahan yang dimana itu melakukan lewat Zoom, pertemuannya lewat Zoom, itu mahasiswanya tidak semua memperhatikan dosennya yang menjelaskan. Tidak semua mahasiswa stay dalam room Zoom. Tidak semua, boy. Begitu. Tidak semua. Jadi apalagi posisinya sebagai satuan pendidikan tingkat sekolah menengah, sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas atau sekolah menengah kejuruan dan lain sebagainya kan gitu.
dari pribadi saya tidak menemukan atau belum menemukan jawaban dari poin-poin tersebut. Akhirnya banyak sekali timbul bentuk dari perhatian masyarakat terhadap pendidikan itu membuat satu proses pembelajaran dengan tatap muka, yaitu les, bimbel. Sekarang sudah banyak sekali orang-orang yang membuka les dan bimbel. Mengapa demikian? Karena orang tua beranggapan bahwa sistem pendidikan sistem proses pembelajaran secara daring itu tidak bisa dilakukan oleh anaknya atau tidak bisa dilakukan oleh siswa. Orang tua berpikir bahwa anaknya tidak mampu untuk melakukan sistem pembelajaran secara daring dengan beberapa poin tadi saya sampaikan. Itu belum terjawab sehingga mereka memilih untuk mengikut sertakan ke dalam les privat, bimbingan belajar atau apapun itu sebutannya, seperti itu. Kalau ini berkelanjutan, maksud saya ini durasi yang ditetapkan oleh pemerintah cukup panjang. Artinya kalau ini berkelanjutan, kemungkinan sangat besar anak-anak akan menganggap bahwa les atau bimbingan belajar ini menjadi pendidikan mereka, tempat belajar mereka yang paling utama. Yang kedua adalah dalam pembentukan les privat atau bimbingan belajar ini, melihat kondisi seperti ini, artinya tidak sedikit, saya mengatakan tidak sedikit, akhirnya akan memilih untuk perkelompok ya. Akhirnya memilih untuk perkelompok, lesnya memilih untuk berkelompok atau bimbingan belajarnya memilih untuk berkelompok. Nah, dalam satu kelompok itu cukup banyak, kayak minimal 10 dan lain sebagainya. Saya hanya menyebutkan angka-angka kisaran, tapi ini tidak belum bisa menjamin gitu ya. Akhirnya timbul satu pertanyaan atau timbul satu permasalahan atau timbul satu yang menjadi perhatian. Apakah les ini atau bimbingan belajar ini memenuhi protokol kesehatan? Kan begitu. Apakah memenuhi protokol kesehatan? Apakah bisa terjamin? Siapa yang akan memantau gitu? Selama mereka proses pembelajaran, siapa yang akan memantau? Kalau dalam satuan pendidikan kan ada yang memantau, guru-guru dan lain sebagainya. Kalau misalkan les, kan tidak ada yang memantau tuh. Saya ingin sedikit cerita, beberapa hari yang lalu saya kan tinggal di sebuah perusahaan dengan perusahaan sawit, di mana di perusahaan ini banyak sekali siswa-siswa yang masih dalam satuan pendidikan SD sampai dengan SMP. Saya khawatir kalau ini berkelanjutan, anak-anak akan kecanduan terhadap gadget, karena belakangan ini memang sering menghabiskan dengan gadget, karena mereka harus ngapain lagi gitu. Beberapa hari yang lalu saya menemui pemimpin dalam satu perusahaan, pemimpin perusahaan yang tempat saya tinggal. Saya meminta izin, general manager, saya meminta izin kepada beliau untuk saya ingin melaksanakan proses pembelajaran secara tatap muka, dan bla bla bla. Saya sampaikan mengenai tujuan saya dan lain sebagainya, alasan saya, kendala-kendala saya dan lain sebagainya. Akhirnya mereka, bapak pemimpin perusahaan ini setuju ya, general manager dari perusahaan ini setuju. Cuman satu permasalahannya adalah tidak punya payung hukum yang cukup kuat untuk saya melaksanakan proses pembelajaran secara tatap muka gitu ya. Padahal meskipun saya sudah mengatakan bahwa dalam proses pembelajaran ini Bapak, saya minta tolong asalkan Bapak bisa mampu untuk menyediakan alat mengukur suhu tubuh, kita akan melaksanakan kegiatan dengan jarak dan lain sebagainya. Cuman satu yang kita tidak bisa lewati adalah zona kami adalah zona berwarna kuning kayak gitu. Itu yang kami belum bisa melewati, karena ini kan perusahaan di mana akibatnya sangat fatal ya, kalau perusahaan akan berakibat kepada dampaknya banyak banget. Saya sempat berpikir untuk seperti itu. Akhirnya, tapi belakangan ini saya coba melihat semakin banyak orang yang membuka les, semakin banyak orang yang membuka bimbingan belajar, dan itu dijadikan sebagai usaha mereka. Saya khawatir kalau ini berkelanjutan, Pak, ini akan menjadikan bimbel atau les itu sebagai pendidikan yang utama, bukan dari pendidikan pemerintah atau sekolah gitu. Saya ingin menyampaikan satu poin yang cukup penting menurut saya adalah dari
saya punya adik, 2 orang adik dengan kelas SD, kelas 2 dan kelas 4, sekarang naik 5. Itu tidak ada ngapa-ngapain selama dari bulan 3 semenjak ditetapkannya belajar dari rumah. Adik saya tidak ada ngapa-ngapain, entah ada tugas yang dikerjakan dan lain sebagainya, kan karena saya juga ke kampung halaman sekitaran terlambat gitu ya, bulan 4 atau bulan 3 akhir kalau nggak salah. Pokoknya begitu. Adik saya tidak ada ngapa-ngapain, tiba-tiba aja punya nilai, tiba-tiba aja naik kelas dan lain sebagainya. Ini bagaimana ceritanya? Ketika ini berlanjut ke semester berikutnya 6 bulan, saya tidak tahu lagi Pak bagaimana ceritanya ini. Tidak ada ngapa-ngapain. Mungkin Bapak bisa mengevaluasi dari sekolah-sekolah. Maksud saya mengarahkan kepada Bapak yang punya jabatan atau punya wewenang terhadap satuan pendidikan gitu. Mungkin entah itu kepala sekolah, guru, mungkin juga kementerian pendidikan dan lain sebagainya kan gitu. Dan saya juga bingung kenapa adik saya tidak ada ngapa-ngapain selama sekolah 2 bulan 3 sampai 4 itu tidak ada ngapa-ngapain. Tiba-tiba aja naik kelas dan lain sebagainya. Kita percaya bahwa anak-anak didik kita saat ini akan menjadi pemimpin, dan pemimpin itu perlu pendidikan. Saat ini pun pemimpin-pemimpin kita punya pendidikan tapi belum mampu seutuhnya untuk mengurusin negara, apalagi pemimpin yang tidak punya pendidikan, kan gitu. Logikanya gitu kan. Itu poin penting saya. Saya coba untuk menyampaikan solusi yang mungkin kedengarannya tidak cukup mendasar, atau beberapa poin yang saya sampaikan juga sebenarnya tidak cukup punya dasar yang kuat, tapi ini beberapa analisa yang saya lihat dan saya baca di beberapa lingkungan, itu memang terjadi Pak. Kalau memang Bapak tidak percaya, atau Bapak bisa uji guru-guru yang selama ini ngapain aja selama masa pandemi. Apakah bagaimana sistem mereka belajar atau mengajar kepada siswa-siswa didiknya. Itu boleh diuji loh Pak. Itu boleh diuji seberapa bagus mereka mengajar. Seberapa baik hingga tujuan mereka bisa tercapai. Saya emosional banget ini Pak menyampaikan, karena banyak guru-guru yang tetap digaji loh ya Pak. Saya mengatakan begitu, tetap digaji tapi tidak memberikan apa-apa. Tetap digaji tapi tidak memberikan apa-apa kepada siswa. Guru-guru saya menyoroti kepada guru-guru karena memang pendidikan kan tidak lepas dari guru kan. Saya guru PNS, guru PTT, guru honorer yang saat ini sangat krisis lah ya. Itu mereka ada beberapa guru tetap digaji, tapi pernahkah Bapak mengevaluasi atau mencari tahu bagaimana cara mereka mengajar secara daring? Yang saya tahu dari adik saya sendiri dan beberapa teman-teman saya yang masih SMP, adik-adik saya masih SMP dan lain sebagainya, itu tidak ada ngapa-ngapain selama dari bulan 3 selama semenjak ditetapkan. Jadi gurunya selama ini ngapain? Kan gitu. Apakah mengajarkan dan lain sebagainya? Begitu Pak. Di samping poin-poin yang saya sudah sampaikan mengenai kendala-kendala mengenai jaringan dan kuota dan lain sebagainya, apakah itu menjadi kendala terhadap guru-guru saat ini dan lain sebagainya? Menjadi yang keresahan saya sih sebenarnya Pak. Terserah sih sebenarnya, saya cuman pengen menyampaikan ini dan menyatukan orang-orang yang punya tujuan sama dengan saya. Saya ingin menyampaikan solusi dari saya adalah kenapa tidak diberdayakan guru-guru. Ini solusi yang cukup tidak mendasar atau tidak punya contoh di luar sana dan lain sebagainya, tapi saya mencoba untuk menganalisa dari les itu, dari bimbel itu. Kenapa bukan guru-guru di satuan pendidikan itu yang membuat satu les? Solusi saya adalah membuat proses pembelajaran secara tatap muka, tapi dalam satu wilayah atau dalam satu lingkungan yang tidak terjadi siswa ini masuk atau siswa ini keluar masuknya tidak terjadi. Jadi misalkan dalam satu perkampungan, kalaupun terlalu cukup cangkupannya terlalu cukup
luas diperkecil menjadi satu RW atau satu RT. Jadi dalam satu RT itu dibuat satu bentuk proses pembelajaran secara tatap muka. Pengajarnya bebas, mungkin bisa jadi dari guru-guru yang tetap digaji kan gitu.